Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita dari Al-Fusul fi Siratul Rasul. Fasal berikutnya tentang fardul jihad, tentang kewajiban berjihad. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Walamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati baina adhhuril ansar wa takaffalu bi nasrihi wa man'ihi min al-aswad wal ahmar, ramathumul arabu qatibatan an qausin wahidatin wa ta'arradu lahum min kulli janib." Ketika Rasulullah SAW sudah tinggal stabil di Madinah di tengah-tengah kaum Ansar, dan kaum Ansar telah berjanji untuk menolong Nabi dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh orang yang menyerang Nabi, baik yang berkulit hitam maupun berkulit putih. Maka ketika itu seluruh Arab seluruhnya dengan satu senjata menyerang mereka. Dan mereka berusaha memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin dari segala sisi. Wa kana Allah subhanahu qad adzina lil muslimin fil jihad fi suratil Hajj wa hiya makkiyah, dan Allah telah mengizinkan bagi kaum muslimin untuk berjihad dalam surat Al-Hajj, dan itu adalah surat makkiyah fi qoulihi ta'ala, yaitu dalam firman Allah, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk menyerang. Kenapa? Karena mereka telah dizalimi, dan sungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Thumma lamma saru fil madinati wa sarat lahum syaukatun wa 'adudun kataballahu alaihimul jihad. Kemudian setelah mereka para sahabat tinggal di Madinah dan mereka memiliki kekuatan, maka Allah wajibkan jihad. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berjihad dan itu adalah dibenci bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Baik, ini ada muqaddimah tentang ghazwah, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah ghazwah, ada istilah sariyah, ada istilah al-ba'ats. Al-ghazwah jamaknya adalah al-ghazawat. Itu adalah perang yang Nabi ikut serta. Nabi ikut serta. Sariyah jamaknya adalah saroya, yaitu Nabi tidak ikut serta. Nabi hanya mengirim pasukan dan Nabi tidak ikut serta. Kemudian al-ba'ats adalah pecahan dari sariyah atau kiriman yang sedikit. Ya, terkadang yang dikirim cuma satu orang. Itu kelompok lebih kecil lagi. Ini istilah-istilah yang disebut oleh para ulama. Ada al-ghazwah, ada as-sariyah, ada al-ba'ats. Jadi kalau ghazwah Nabi ikut, sariyah Nabi tidak ikut. Al-ba'ats, kata Ibn Hajar, maftaraqa minal as-sariyah, yaitu yang lebih kecil daripada sariyah lagi, utusan lebih kecil. Terkadang cuma satu orang ditugaskan. Adapun ghazwah yang Nabi ikut serta, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ghazwah yang Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut 19 kali. Ada yang mengatakan 21 kali. Ada yang mengatakan 26 kali. Ada yang mengatakan 27 kali. Ada khilaf. Dan ghazwah yang pertama nanti akan kita singgung, namanya ghazwah Al-Abwa atau ghazwah Waddan. Dua tempat yang saling berdekatan. Ini ghazwah yang pertama kali yang Nabi ikut serta. Dan ghazwah yang terakhir pada tahun 9 Hijriah namanya Perang Tabuk. Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk ini yang paling terakhir. Baik. Ghazwah yang 27 kali tersebut terjadi peperangan hanya 9 kali, terjadi pertempuran hanya 9 kali. Yang sisanya tidak terjadi pertempuran, terjadi penyerangan tapi tidak terjadi pertempuran, akan tetapi tujuan tercapai tanpa pertempuran. Di antaranya adalah Perang Tabuk. Perang Tabuk Rasulullah SAW berjalan dengan sahabat 30.000 orang menuju Tabuk 700 kilo, sampai sana enggak ada perang. Tetapi tujuan telah tercapai, memberikan rasa gentar kepada orang-orang Romawi ketika itu. Adapun
ghazwah yang terjadi peperangan, maka ada 9. Ada 9 terjadi perang fisik. Yang pertama ghazwat Badr, yang kedua ghazwat Uhud, yang ketiga ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, yang keempat ghazwah Bani Quraidah, perang Bani Quraidah, yang kelima ghazwat Banil Mustalik, yaitu perang Banil Mustalik, yang keenam ghazwat Khaybar, perang Khaybar, yang ketujuh ghazwat Fathi Makkah, terjadi Fatu Makkah. Ini ada perang kecil-kecilan ya. Kemudian yang kedelapan ghazwat Hunain, perang Hunain, dan yang terakhir ghazwat Taif, perang Taif. Ini yang terjadi perangan fisik antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Adapun sisanya selain 9 ini maka tidak terjadi perang fisik. Tetapi tetap dikatakan ghazwah karena Nabi keluar berperang bersama pasukan tersebut ya. Taib. Ini namanya ghazwah. Disebut juga al-ghazawat ya. Taib. Yang kedua as-sariyah, Nabi tidak ikut serta. Yang lebih kecil lagi namanya al-ba'ath, jamaknya al-bu'uth, utusan. Maka ini jumlahnya ada berapa? Ada khilaf. Ada yang mengatakan 48 kali pasukan yang Nabi kirim untuk berperang tanpa Nabi ikut, dan ada yang mengatakan kurang lebih 70 kali. Sebenarnya diisyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini namanya sariyah atau al-ba'ath. Hanya ada satu sariyah yang dikenal dengan ghazwah, yaitu ghazwah Mu'tah. Ghazwah Mu'tah. Perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah yang disebut juga dengan Jaisyul Umara, karena Nabi ketika itu menunjuk 3 umara, 3 amir langsung, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Ar-Rawahah. Kata Nabi SAW, Zaid bin Harithah jadi pemimpin. In qutila Zaid, kalau Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu anhu meninggal, fa Ja'far, maka Ja'far yang menjadi pemimpin perang. Wa in qutila Ja'far, kalau Ja'far meninggal, maka digantikan oleh Abdullah bin Ar-Rawahah. Rasulullah tidak menunjuk amir yang keempat. Akhirnya ketiga-tiganya meninggal, dan akhirnya para sahabat yang ikut berperang ketika itu sepakat untuk mengangkat Khalid ibn al-Walid. Disitulah nampak kehebatan Khalid ibn al-Walid. Tentu ceritanya panjang, nanti akan kita bahas suatu saat insyaallah taala. Nah, perang Mu'tah Rasulullah tidak ikut. Tapi Rasulullah mengirim pasukan, dan jumlah pasukan sekitar 3.000, dan musuh ketika itu di luar dugaan ternyata 200.000. Jadi sekitar 1:70 perlawanan. Sehingga akhirnya Khalid bin Walid melakukan strategi, akhirnya mundur dengan terhormat. Akan tapi dikenal dengan ghazwah karena jumlah yang banyak, jumlah yang perang banyak, 3.000 orang banyak. Mengalahkan jumlah peserta perang Badar, mengalahkan jumlah peserta perang Uhud, mengalahkan jumlah peserta perang apa? Khandaq. Perang Khandaq paling 1.500, paling 2.000. Ini sampai 3.000. Jumlah yang banyak, maka pasukan yang besar sehingga disebut dengan ghazwah. Yang kedua, perhatian Nabi tentang perang ini, terhadap perang ini. Rasulullah SAW perhatian sampai Rasulullah SAW ketika di Madinah di hadapan para sahabat, Rasulullah cerita perang terjadi, kemudian dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid meninggal dunia. Rasulullah cerita, Rasulullah tidak hadir tapi Rasulullah cerita kepada para sahabat. Kemudian kata Rasulullah SAW, Qutila Zaidun syahidan istaghfiru li akhikum. Zaid meninggal dunia, mati syahid, mohonlah ampunan buatnya. Kemudian terjadi peperangan lagi. Kemudian Rasulullah sampaikan lagi, Qutila Ja'far. Ja'far meninggal mati syahid, mohonkanlah ampunan buatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, meninggallah Abdullah bin Rawahah, mati syahid, maka mohon ampunlah buatnya. Jadi Rasulullah SAW memperhatikan perang tersebut dengan saksama, dan Rasulullah ceritakan kepada para sahabat yang tidak hadir, tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Sariyah pertama adalah Sariyah Hamzah. Rasulullah utus Hamzah. Sariyah terakhir adalah Sariyah Usama bin Zaid. Ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW kirim Usama bin Zaid. Kemudian akhirnya mereka berjalan untuk pergi ke negeri Syam. Dan Usama bin Zaid itu masih sangat muda. Ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sakit, dan sebelum Sariyah tersebut berjalan jauh, ya, akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Sariyah tersebut dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq suruh
syariah Usama bin Zaid tetap berjalan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu banyak sebagian sahabat protes, sudah Madinah lagi tidak stabil, biarkan pasukan Usama mundur lagi, kembali lagi ke Madinah. Abu Bakar mengatakan tidak. Saya tidak akan membatalkan pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada tahun 11 Hijriyah. Ini terakhir syariah Usama bin Zaid. Kesimpulannya ikhwan, jadi peperangan itu ada namanya Ghazwah, ada namanya Sariyah, ada namanya apa? Al-Ba'ats. Ghazwah Nabi ikut serta. As-Sariyah Nabi tidak ikut serta. Al-Ba'ats sama dengan Sariyah, dia pecahan dari Sariyah itu lebih kecil lagi. Kalau kita hitung-hitung ya, kurang lebih 100 kali selama 10 tahun. Ini terjadi sejak tahun kedua Hijriyah ya, sampai tahun 10 Hijriyah, atau tahun pertama sampai tahun 11 Hijriyah. Jadi sekitar 10 tahun, lebih dari 100 kali ada penyerangan. Banyak sekali. Ini menunjukkan bagaimana kesibukan kaum muslimin ketika itu ya. Bosnya mereka tidak berleha-leha, tapi mereka senantiasa dalam perjuangan. Baik dalam Ghazwah, maupun dalam Sariyah, maupun dalam Al-Ba'ats ya. Sampai dalam 10 tahun sampai hampir 100 kali, kurang lebih 100 kali. Baik, ini istilah-istilah mungkin yang perlu kita ketahui. Kita lanjutkan. Paham insyaallah? Paham? Yang berikutnya ada hal-hal terkait perang atau jihad ya. Atau ya, hukum asal adalah damai ya. Hukum asal adalah damai, dan Islam sendiri asal katanya sama dengan assalam, assalam perdamaian, akar katanya sama, menunjukkan Islam perhatian sama perdamaian. Kemudian juga Islam mengakui adanya bulan-bulan haram yang perang dilarang ya. Tidak boleh ada perang kalau perang selain bulan-bulan haram. Kemudian juga ayat Al-Quran menunjukkan bahwa perang adalah cenderung dibenci oleh manusia. Allah berfirman, wa huwa kurhul lakum. Wa huwa kurhul lakum, dan jihad itu dibenci oleh kalian. Dan ada ayat Quran juga menunjukkan bahwa damai as-sulh adalah kemenangan yang nyata. Ternyata dalam perdamaian terkadang menimbulkan kemenangan, seperti Allah mengatakan, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata, itu sulhul Hudaybiyah. Jadi asalnya perdamaian, benar. Tetapi ada tujuan utama dakwah. Meskipun asal kehidupan adalah perdamaian, tapi Islam punya tujuan utama, tujuan dakwah. Menyebarkan tauhid, yaitu apa? Ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk, kepada para hamba, menuju peribadatan kepada pencipta makhluk. Yaitu yang berhak disembah adalah pencipta alam semesta. Itu tujuan Islam. Ya, karena penyembahan terhadap makhluk di alam semesta banyak. Sebelum Nabi diutus, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah nabi. Semua adalah makhluk. Semua adalah makhluk disembah. Maka datang Islam untuk mengembalikan tujuan manusia diciptakan, agar mereka menyembah kepada Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan mulia, mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk menuju ibadah kepada pencipta makhluk, yaitu tauhid. Maksudnya adalah tauhid. Hanya Allah yang disembah. Hanya Allah yang disembah, yaitu meniadakan kesyirikan menuju kepada tauhid. Dari sini ada tujuan jihad. Tujuan jihad, tujuan yang disyariatkan menghilangkan kezaliman, jelas menghilangkan kezaliman. Diperhatikan oleh para sahabat bahwasanya di antara jihad adalah menghilangkan kezaliman, seperti
Amr bin As radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Mesir. Mesir ketika itu penuh dengan kezaliman. Betapa banyak suku Kibt atau Akbat, suku asli Mesir dizalimi oleh orang-orang Romawi yang berkuasa ketika itu. Maka Amr bin As kemudian berjihad dan akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam meskipun sebagian mereka tetap di atas Nasara. Kemudian menjaga kebebasan dakwah. Asalnya Islam harusnya dibebaskan untuk berdakwah. Ketika ada halangan, ya, maka perlu perlawanan karena dakwah terhalangi, dakwah tauhid terhalangi, maka di antara fungsi jihad adalah untuk menghilangkan penghalang-penghalang dakwah. Itu di antara fungsi jihad. Sama, yang berikutnya menghilangkan hambatan yang menghalangi jalan Islam. Yang berikutnya melindungi orang-orang lemah. Orang-orang lemah maka perlu dilindungi maka dengan jihad fisabilillah. Kemudian juga menghukum para pelanggar perjanjian. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi dalam Fatu Makkah karena orang-orang Quraisy melanggar perjanjian damai. Atau untuk melindungi negara ketika ada yang menyerang maka disyariatkan jihad untuk melindungi negara. Atau memerdekakan orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang dizalimi maka dibela dengan jihad. Ini di antara tujuan-tujuan mulia jihad. Bukan tujuan yang dimaksud menghapus kekufuran, harus menghapus kekufuran dari muka bumi, enggak. Karena terkadang pilihan tidak harus perang, terkadang boleh bayar apa? Jizyah. Itu terjadi sejak zaman Nabi, zaman para sahabat. Ya, maka terkadang kaum kufar tinggal di negara Islam tapi mereka bayar jizyah sebagai bentuk ketundukan. Sebagai bentuk ketundukan. Dan ini bukan kezaliman. Karena orang Islam pun disuruh bayar zakat. Orang Islam pun disuruh bayar zakat. Terkadang zakatnya lebih banyak daripada jizyah yang diwajibkan kepada non-muslim. Ya. Jadi bisa jadi kekufuran ada tetapi tetap di bawah naungan Islam. Bukan juga memaksa orang masuk Islam, ya karena tadi bisa dikasih pilihan untuk bayar apa? Jizyah kalau tidak masuk Islam. Apalagi tujuannya untuk menjajah, maka ini bukan tujuan jihad. Bukan tujuan jihad. Oleh karena nanti kita akan bahas jihad yang disyaratkan oleh kaum muslimin adalah jihad yang beradab. Jihad yang beradab dengan aturan-aturan yang ketat, ya. Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan kezaliman, bukan malah berbuat zalim. Tidak sebagaimana kita lihat bagaimana dilakukan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang di mana mereka menjajah, membantai, membasmi. Apalagi sempat mereka menggunakan teori Darwin, ya, yang mengatakan bahwasanya manusia mengalami evolusi, kemudian mengalami juga tantangan-tantangan zaman yang bisa hidup maka mengalami perubahan, yang tidak bisa hidup maka akan sirna. Ya, akan sirna sehingga banyak hewan-hewan yang tidak mampu untuk berubah akhirnya sirna, tidak mampu menghadapi zaman. Sehingga di antara mereka ada yang berkata, manusia yang sempurna adalah manusia berkulit putih. Sementara manusia yang berkulit hitam itu tidak sempurna. Sehingga akhirnya mereka membolehkan membunuh orang-orang berkulit hitam dan itu mereka lakukan. Mereka membantai orang berkulit hitam di berbagai wilayah, ya. Mereka bunuh dengan mudahnya, di antaranya mereka berdalil dengan teori Darwin. Dianggap orang berkulit hitam itu tidak sempurna, maka dibantai. Itu bisa baca di literasi-literasi yang ada, ya. Dan sebagaimana kita tahu, penjajahan yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan penuh kezaliman. Harta diambil, tanah dirampas, semua kekayaan alam dirampas, dan itu bukan jihad Islam, bukan perang Islam. Dan kalau kita bicara perang, di mana-mana juga perang. Dari dulu sampai sekarang juga perang. Semua cerita pasti ada peperangan. Mau peperangan raja-raja, mau raja-raja Eropa, mau raja-raja di tanah air, mau dimanapun, namanya peperangan selalu ada. Tetapi Islam bedanya ada, tujuannya mulia. Sebagaimana nanti kita sebutkan. Bukan asal perang, ya, bukan asal perang, tapi ada tujuan-tujuan mulia di balik peperangan tersebut. Karena bagi umat Islam
jihad adalah ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan asal melampiaskan kemarahan, bukan asal membunuh, tetapi dibangun di atas adab-adab yang mulia. Taib. Kita lanjutkan. Di antara adab-adab perang, adab-adab perang banyak ya. Saya belum sempat baca, ada buku judulnya Al-Akhlaq fil Jihad. Ada buku judulnya Akhlak dalam Jihad, yaitu adab-adab dalam perang ya. Di antaranya tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Kemudian tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Kemudian tidak boleh mutilasi, ya. Apa itu mutilasi ya? Tidak boleh dalam perang, tidak boleh mutilasi. Kemudian tidak boleh membunuh orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya. Orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya. Kemudian di antaranya anak-anak tidak boleh ikut perang. Anak-anak belum dewasa tidak ikut perang. Demikian juga wanita tidak ikut perang. Hanya bantu-bantu medis ataupun menyediakan makanan, hanya bantu-bantu. Terkait medis dan semisalnya. Tapi tidak boleh angkat senjata. Ya. Kemudian di antaranya adalah tidak langsung perang, tapi ditawarkan Islam terlebih dahulu. Atau jizyah. Jadi kalau masuk Islam sudah. Karena memang tujuan mereka bukan untuk menguasai atau menghabisi kekayaan alam tempat tersebut. Tidak, masuk Islam selesai. Kita saudara, silakan. Ya. Nikmati kekayaan kalian. Kalau kalian memang Muslim, selesai. Jadi demikian. Bahkan dalam akan disebutkan ketika perang Taif, perang Hunain, Rasulullah SAW mendapatkan banyak sekali ghanimah. Ketika Rasulullah SAW kejar mereka di Taif, ternyata mereka tidak berhasil ditaklukkan oleh Nabi, maka Nabi pun pergi ke Ju'ranah. Semua ghanimah dikumpul. Rasulullah SAW tidak langsung bagi. Rasulullah SAW tunggu dulu. Siapa tahu mereka masuk Islam. Karena kalau mereka masuk Islam, Rasulullah SAW ingin kembalikan semuanya. Karena bukan itu tujuan Nabi. Nabi hidup dengan penuh kesederhanaan. Bukan mencari kekayaan untuk berfoya-foya. Sama sekali tidak. Nabi sampai tunggu berhari-hari, mereka tidak mau, baru Nabi bagi. Ketika Nabi setelah bagi, mereka baru masuk Islam. Terlambat. Tapi maksudnya bukan itu tujuan Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak adab-adab dalam Islam sehingga dari sini hasil perang Nabi selama 10 tahun yaitu kurang lebih 100 kali peperangan, maka korban ya, total korban kurang lebih 1.300, kurang lebih 1.284, atau mungkin ada yang tulis secara lengkap 1.284 jiwa.
Muslim sama dengan 262, kafir sama dengan 1022. Ya. Adapun anak-anak dan lansia, tidak seorang pun anak terbunuh dalam perang. Ya. Tidak ada anak yang terbunuh. Anak yang terbunuh. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah bunuh anak-anak. Kemudian juga lansia pun tidak ada. Hanya satu lansia terbunuh. Hanya satu orang tua terbunuh. Dibunuh karena dia ada otak dari peperangan perang Hunain. Dia terlibat langsung dalam perang Hunain sehingga dia dibunuh. Ya. Satu orang aja. Nanti mungkin akan kita bahas pada ketika perang Hunain dan perang Taif. Ya. Kemudian tidak ada kasus perkosaan, tidak ada. Tidak ada dalam kemudian memperkosa terjadi perzinahan. Ya. Tidak ada pengkhianatan perjanjian. Tidak ada pengkhianatan perjanjian. Yang ada musuh-musuh yang mengkhianati janji seperti Yahudi berkhianat. Kemudian Quraisy juga melanggar janji. Adapun kaum muslimin tidak pernah sama sekali. Baik, ini diantara maksud saya hasil dari peperangan yang ada. Bukan memuaskan. Asal perang, asal memuaskan. Maka Rasulullah SAW Fatu Makkah, Rasulullah memerdekakan banyak orang-orang Quraisy. Kata Nabi SAW, idhabu fa antum mutalaqa. Mereka sudah dikuasai, kalau Nabi ingin bunuh maka bunuh. Kata Nabi tidak. Idhabu fa antum mutalaqa. Pergilah kalian, bebaslah kalian. Sungguhnya kalian merdeka. Mereka masih kafir, Rasulullah bebaskan. Ternyata mereka masuk Islam. Ya. Karena tujuan perang bukan duniawi. Ini kita ambil kesimpulan bahwasanya tujuan perang dalam Islam bukan duniawi, tapi ukhrawi. Ukhrawi. Ya. Taib. Jadi bukan seperti kita dengar cerita dengan penuh keganasan, ya, mengerikan, membabi buta, membunuh sana sini, ya, mutilasi, membasmi, itu tidak ada dalam Islam. Dalam Islam. Islam itu jihad adalah ibadah, maka dilakukan dengan aturan. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah sejarah jihad atau perang, bahwasanya jihad dimulai dengan beberapa atau menempuh beberapa marhalah, beberapa tingkatan. Yang pertama di Madinah. Ketika di Madinah dalam kondisi lemah, yang ada jihad dengan hati dan lisan. Jihad dengan hati dan lisan. Mengingkari kemungkaran, mengingkari kesyirikan. Ketika di Madinah, kebalik, di Mekah. Di Mekah. Ini di Madinah. Ketika di Mekah dalam kondisi lemah. Sementara kesyirikan tersebar ketika itu, ya. Bahkan di sekitar Ka'bah ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kesyirikan terjadi di hadapan mata, berbagai macam kezaliman, tetapi yang ada cuma mengingkari dengan hati. Yang ada ketika itulah jihad dengan lisan. Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Furqan ayat 52, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Kata Allah, jangan kau ikuti orang-orang kafir, tetapi jihadlah mereka dengan Al-Quran bihi, maksudnya dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar, Jadi Allah menamakan Rasulullah berdakwah, menyampaikan al-haq, membantah syubhat, menyuruh kepada kebenaran, membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu disebut dengan jihad yang besar, jihadan kabira. Akan tetapi tidak ada mengangkat senjata. Ini karena kondisi lemah. Bahkan dilarang perang dengan pedang, dilarang, tidak boleh. Tidak boleh perang dengan pedang. Turun ayat-ayat untuk bersabar. Maka ketika itu tidak boleh berperang.
Karena kondisi kaum muslimin dalam kondisi lemah. Dan Islam adalah agama yang realistis. Kalau berperang bisa jadi habis Islam ketika itu. Maka dimulai dengan jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua di Madinah, ketika sudah di Madinah. Ketika di Madinah, maka kaum muslimin dalam kondisi punya negara dan punya kekuatan. Maka di situ ada 3 marhalah jihad, 3 tingkatan jihad. Yang pertama diizinkan perang. Diizinkan perang. Dan ini turun ayat dalam surat Al-Hajj ayat 39. Surat Al-Hajj adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Maksudnya surat yang turun di Mekah. Tetapi dalam surat Al-Hajj ada beberapa ayat yang merupakan ayat-ayat Madaniyah. Di antara ayat-ayat Madaniyah tersebutlah ayat tentang jihad ini, diizinkan jihad. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi ayat ini turun bukan di Mekah, meskipun surat Al-Hajj, karena dalam sebagian surat seperti itu. Ini surat apa? Surat Makkiyah. Tapi ternyata di antaranya ada ayat Madaniyah. Ya, seperti itu. Seperti dalam surat Al-Hajj, ayatnya banyak, di antaranya ada ayat-ayat yang Madaniyah, turun di Madinah. Di antaranya ayat ini, Udzina lil ladzina yuqatalu bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan oleh orang-orang yang diperangi ketika mereka di Madinah untuk membalas. Ini baru diizinkan, tidak diwajibkan. Diizinkan, ya, belum wajib. Jadi masih ada pilihan. Mau balas silakan, tapi tidak wajib. Kalau mau membalas silakan, Allah akan menolong. Karena kalian telah dizalimi, belum marhalah kewajiban. Ya, maka ini marhalah yang pertama diizinkan untuk jihad tapi belum wajib. Marhalah yang kedua, memerangi musuh yang memerangi, adapun yang tidak memerangi maka tidak boleh diperangi, yaitu membalas. Yang disebut dengan marhalatud difa, yaitu membela diri. Diserang maka menyerang. Yang tidak menyerang jangan diserang. Turun beberapa ayat di antaranya, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi memerangi Quraisy, Nabi memerangi Yahudi karena mereka yang duluan. Ya, Nabi memerangi Romawi karena mereka juga yang berkhianat di awal. Ya. Nabi memerangi kabilah-kabilah Arab karena mereka bersekongkol pernah menyerang. Jadi dibalas oleh Nabi SAW. Adapun yang tidak memerangi maka jangan diperangi. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah, fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Jika mereka orang-orang kafir menjauhi kalian dan tidak memerangi kalian dan menawarkan perdamaian, maka Allah tidak menjadikan bagi kalian jalan untuk menyerang mereka. Itu tidak boleh. Kalau orang kafir tidak menyerang, ngajak damai, maka jangan perang. Jadi marhalah kedua adalah memerangi yang memerangi. Yang tidak memerangi maka tidak boleh diperangi. Ini namanya marhalatud difa. Nah, muncul marhalah yang ketiga. Marhalah yang ketiga. Dan ini adalah kesepakatan para ulama, ya, bahwasanya perang ada marhalah yang ketiga, yaitu memerangi seluruh kaum musyrikin. Memerangi seluruh kaum musyrikin meskipun mereka tidak memerangi. Meskipun mereka tidak memerangi. Di antara dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 29. Karena tujuan Islam adalah agar tauhid menyinari alam semesta. Agar orang-orang diingatkan kembali untuk beribadah kepada pencipta alam semesta dan tidak menyembah makhluk. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Kata Allah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Di antara orang-orang yang diberi Alkitab,
perangilah mereka, yaitu Yahudi, Nasara, perangi mereka. Sampai kapan? Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka masuk Islam atau mereka bayar apa? Jizyah. Wa hum saghirun an yadin wa hum saghirun, dengan patuh sedang mereka dalam kondisi tunduk. Ini ayat dijadikan dalil oleh ulama, sepakat para fuqaha bahwasanya ada marhala yang ketiga namanya jihadut talab. Namanya apa? Jihadut talab. Ini menyerang. Kalau ini tadi apa? Membela. Membela diri. Jihad talab. Demikian juga dalam surat Al-Anfal ayat 39. Ya. Kata Allah, wa qatilum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak lagi syirik dan agama semua milik Allah Subhanahu wa taala. Agama semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini jihad baru bisa dilakukan jika kaum muslimin benar-benar dalam kondisi kuat, bukan dalam kondisi lemah. Di sini ikhwan, ini adalah kesepakatan para ulama. Jihad ada dua, ada jihad difa', ada jihad at-talab. Jihad menyerang, ada jihad bertahan. Sebagian ulama kontemporer hanya membatasi jihad pada marhala yang kedua. Seakan-akan tidak ada jihad menyerang. Mereka yang mengatakan hanya boleh jihad bertahan. Tidak boleh jihad menyerang. Ya. Kita bilang tidak. Syariat menunjukkan bahwasanya ada jihad apa? Menyerang. Setelah Nabi SAW meninggal, bagaimana para sahabat mereka berjihad. Sampai mereka kemana-mana, mereka berjuang kemana-mana untuk menegakkan syiar tauhid. Ya. Semampu mereka. Yang benar syariat jihad berlaku sampai hari kiamat, tetapi harus memenuhi persyaratan. Dari sini kita tahu ternyata ada marhala-marhala jihad. Ada marhala pertama, ada marhala kedua, ada marhala ketiga, ada marhala keempat. Maka tidak setiap kondisi kita terapkan marhala tersebut. Ya. Kalau dalam kondisi lemah, kaum muslimin lemah, maka tidak boleh kemudian menyuarakan jihad sementara tidak mampu. Tidak mampu. Ya, mampu dalam kondisi iman mampu, dan dalam kondisi fisik juga mampu. Ya. Makanya sampai dalam fikih disebutkan kalau ternyata musuh 3 kali lipat, maka boleh kabur, boleh meninggalkan peperangan. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini bi idznillah. Allahu ma'as sabirin. Sekarang diberi keringanan. Dulu 1:20, 1:10 harus bertahan. Ya. Tetapi Allah melihat kalian lemah. Wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah tahu kalian lemah sekarang, tidak seperti dahulu. Maka kalau 100 sabar bisa mengalahkan 200. Kalau 1000 sabar bisa mengalahkan 2000. Sehingga kalau musuh ternyata secara hitungan pasukan lebih dari 2 kali lipat, maka tidak wajib perang. Berarti menunjukkan kondisi dalam kondisi lemah. Itu pun kalau 1:2 maka tetap harus berperang dengan syarat harus sabar. Sabar, dan ini butuh pasukan yang hebat, sabar, beriman, maka wajib. Tapi kalau lebih daripada 2 kali lipat tidak wajib. Ini menunjukkan Islam realistis. Islam realistis. Maka jangan sampai kita juga terlalu berlebihan sehingga menyuarakan jihad sementara kaum muslimin tidak mampu. Tidak mampu ya. Kalau mampu oke, belum sudah tidak mampu, kemudian bertengkar sendiri, kemudian tidak sabar, banyak melakukan maksiat, maka ada PR yang lain yang harus lebih kita perhatikan. Tapi kita tidak menafikan ada namanya jihad talab, menyerang. Suatu saat kalau kaum muslimin mampu, maka tebarkan tauhid. Ada yang menghalangi, maka dilawan ketika ada yang menghalangi penebaran tauhid. Ya, ini kita bicara tentang hukum apa? Jihad. Karena sebagian orang terkadang menyuruhkan jihad. Jihad apa? Jihad melawan tentara. Lah ini gimana? Tentaranya orang Islam juga mau jihad gimana? Jihad melawan polisi. Ngebom di masjid, subhanallah. Sampai ada tulisan di masjid, tidak ada bidadari di sini. Karena kita bom di masjid, mati langsung dapat bidadari. Seperti sempat demo, jihad lawan siapa? Yang di demo orang-orang Islam juga. Emang polisi dan tentara bukan orang Islam.
Jihad yang dilakukan orang Islam. Ini gimana sih? Ini namanya jihad apa ini? Ini kepentingan ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Sehingga orang asal bicara tentang apa? Jihad ya. Tentu para ulama yang ahli lah yang pantas untuk berbicara. Dan jihad tentu ada syarat-syaratnya ya. Karena terkait dengan suatu negara, tentang kekuatan, tentang kesatuan dengan banyak pertimbangan, tidak semudah yang kita bayangkan. Intinya jihad, ada jihad difa, ada jihad talab. Kapan kondisi mengharuskan jihad talab, maka kita menunjukkan bahwasanya jihad tersebut ditegakkan. Jika tidak mampu untuk jihad talab, bisa jadi seorang jihad difa, mempertahankan diri. Tidak mampu jihad difa, terkadang harus bersabar. Allah alam bisawab. Tapi kita kembali kepada penjelasan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah berkata, faslun, setelah beliau menjelaskan tentang tahapan jihad, beliau berkata, faslun, fakanat awwala ghazatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatul abwa, dan jihad yang pertama kali yang Nabi ikut serta di dalamnya adalah ghazwat al-abwa, ini al-abwa atau Waddan. Wa kanat fi Safar min sanati isnatain min al-hijrah. Jadi jihad dimulai pada tahun 2 Hijriah. Bulan Safar tahun 2 Hijriah. Jadi jihad dari tahun 2 sampai tahun 11. Berarti ada berapa tahun? 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tahun. Yaitu jihad dan ghazwah dan sariyah. Maka yang pertama terjadi namanya ghazwat al-abwa. Jadi jangan disangka perang pertama perang Badar, enggak. Sebelum perang Badar ada perang, ada sariyah. Sebelum perang Badar ada perang dan juga ada sariyah. Kharaja bi nafsihi hatta balagha Waddan. Maka Rasulullah keluar dengan para sahabat sampai di Waddan. Fawada'a Bani Dhamrah bin Bakar bin Abdi Manat bin Kinanah ma'a sayyidihim Majdi bin Amr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berdamai dengan Bani Dhamrah bin Bakar bin Abdi Manat bin Kinanah bersama pemimpin mereka namanya Majdi bin Amr. Tsumma karra raji'an ilal Madinah wa lam yalqa harban. Kemudian Rasulullah sallallahu kembali kota Madinah dan tidak terjadi peperangan, yang ada perdamaian. Wa kana istakhlafa 'alaiha Sa'd bin Ubadah. Ketika Nabi keluar menuju Waddan, yang menjadi pengganti Nabi di kota Madinah mewakili Nabi adalah Sa'd bin Ubadah, yaitu pemimpin suku Al-Khazraj. Kita ingatkan kaum Ansar terdiri atas 2 suku, Al-Aus dan Al-Khazraj. Dua-dua pimpinannya namanya Sa'ad. Yang Al-Khazraj namanya Sa'd bin Ubadah dan jumlah mereka lebih banyak, dan Al-Aus pemimpin mereka namanya Sa'ad bin Mu'adz dan mereka jumlahnya lebih sedikit. Abdullah bin Ubay bin Salul dari Al-Khazraj. Pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul berasal dari apa? Suku Al-Khazraj. Berapa menit lagi azan? Sudah Mas, sudah kalau gitu. Tapi insyaallah nanti kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, setelah azan kita jawab. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.